Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Fahad Wahyudin, mahasiswa PPK PAI batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404130707. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Kerabat Kita Bumi Ayu kelas 10 dengan materi implementasi Fastabiqul Khairat dan etos kerja, kajian Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Allahu Akbar, sukses, amin. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses, amin. Hari ini kita nanti akan belajar bersama kembali ya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baik kiranya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Sivi, ketua kelas, silakan pimpin doa. Duduk siap gerak, udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin, semoga dengan doa kita mengawali pembelajaran pagi hari ini bisa memberikan kelancaran kita, kemudahan kita dalam mendapatkan dan mencari ilmu. Amin. Oke, baik anak-anak, Bapak akan cek kehadiran dulu, presensi kalian. Apakah hadir semua hari ini? Afna Laisa Zani ada? Oke. Alika Marsha? Anindya? Pak, semangat? Tetap semangat, tetap semangat, Tetap semangat. Oke, baik. Kita biar semuanya semangat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siap? Siap. Oke. Bapak boleh minta kalian berdiri? Boleh. Ayo semuanya berdiri. Tulis angka 1. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kelas 10 K2. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, pembelajaran kali ini adalah pembelajaran pertemuan keempat. Oke, sebelum Bapak sampaikan, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa, Mbak? Fastabiqul khairat. Oke, Fastabiqul Khairat dan etos kerja. Pertemuan kemarin khusus tentang apa ya? Iya, isi kandungan. Setelah asbabun nuzul ya, kita sudah mempelajari isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat. Hari ini di pertemuan keempat kita akan mempelajari implementasi dan refleksi berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita akan melakukan hal yang namanya praktek. Implementasi itu praktek. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja itu artinya kita harus melakukan sebaik mungkin dengan pola aktivitas etos kerja kita yang baik. Dalam rangka apa? Untuk meraih kesuksesan. Bapak ingin tanya kepada kalian. Sukses itu apa, Mbak? Ada yang pengen jawab? Sukses itu apa? Silakan. Please your hand, angkat tangan. Oke, silakan.
Mbak Jessica. Sukses adalah sesuatu usaha yang telah tercapai oleh diri kita. Sukses adalah Sesuatu yang suatu usaha tercapai. yang tercapai. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Jessica. Bagus. Baik, anak-anakku semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini di pertemuan keempat, yaitu kalian nanti akan mengimplementasikan dan merefleksikan materi tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak akan melakukan diskusi kelompok dengan kalian dikelompokkan. Ada nanti bagaimana kalian membuat simulasi aksi nyata dengan merumuskan strategi. Yang kedua, nanti kalian juga akan dilatih dalam sebuah lingkup diskusi untuk mengemukakan pendapat kalian dan mencari formula rumusan berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba dalam kebaikan. Dan yang terakhir, tentu Bapak ingin kalian lebih reflektif tentang pentingnya fastabiqul khairat. Nanti akan kita lakukan. Sekarang saatnya aksi nyata. Jadi hari ini kita akan melakukan aksi nyata. Kita akan merencanakan bagaimana menjadi pribadi yang sukses, berakhlak mulia, bermanfaat. Bapak akan tunjukkan video terlebih dahulu untuk gambaran fastabiqul khairat. Nanti bisa disimak ya. Kisah tentang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita harusnya pun meneladani, mencontoh perilaku akhlakul karimah. Dalam hal ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya perilaku yang mencerminkan di sekolah, apa saja itu? Mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Di masyarakat misalnya kerja bakti warga, membantu tetangga. Kita hari ini akan melakukan aksinya. Coba nanti kalian melakukan sebuah aksi nyata dengan merumuskannya. Nah, sebelum itu Bapak ingin dibagi kelompok. Kelompok 1 angkat tangan. Bapak kasih LKPD-nya. Kelompok 2. Sebelum Bapak menugaskan segera dimulai, Bapak ingin kalian memejamkan mata, membayangkan, merenungkan kira-kira 5 tahun ke depan kalian mau bagaimana? Kalian ingin sukses, mau jadi apa? Bisa? Oke, coba Mbak Sivi ketua kelasnya. Ayo Mbak. Pengen menjadi ahli akuntan. Oke, baik. Agar memiliki gambaran utuh, gambaran lebih, maka bisa dilihat video di depan. Oke, sudah berbuat baik ya hari ini? Ternyata banyak sekali ladang-ladang kebaikan ya. Nah, maka hari ini Bapak minta tolong kalian berkelompok membuat tugas merumuskan aksi nyata. LKPD yang udah Bapak bagi, silakan dikerjakan. Rumuskan minimal 3 strategi atau aksi nyata konkret yang dipilih dalam penerapan skenario yang dipilih. Kalau di rumah apa? Di sekolah apa, dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan. Apa misalnya begitu? Misalnya saya kalau di sekolah kepingin melakukan kebaikan terus-menerus itu apa? Misalnya selalu tepat, piket tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Ya gimana? Ya, misalnya di rumah. Iya betul. Tolong suaranya yang keras ya Mbak ya. Oke, agar teman-temannya dengar semuanya. Tolong semuanya juga menyimak dengan baik. Kelompok 1 akan melaksanakan aksi nyata apa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tema skenario yang dipilih di sekolah. Rumusan aksi nyata dari skenario yang dipilih. 1. Mengumpulkan tugas tepat waktu, datang sekolah tepat waktu, mengerjakan piket kelas, berpakaian rapi, disiplin. Kelompok 3 silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok A. Tema skenario yang dipilih, misalnya B. Rumusan aksi nyata dari skenario yang dipilih. 1. Mengerjakan tugas sekolah. 2. Melaksanakan tugas kelas. 3. Membantu seseorang yang sedang membutuhkan bantuan. Oke, cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih. Silakan lanjut kelompok 4. Suaranya keras, Mbak. Oke. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema skenario yang dipilih di masyarakat. Rumusan aksi nyata dari skenario yang dipilih. 1. Bersedekah kepada fakir miskin. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Bagus. 3. Membersihkan masjid bersama. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Bagus. Terima kasih di masyarakat ya, Mbak ya. Oke, silakan duduk. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan aksi nyata. Sekali lagi aplaus buat kalian semuanya. Oke, baik. Bagus sekali kalian sudah menemukan satu hal rumusan nyata dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik di sekolah, di rumah, di lingkungan pertemanan main kalian, atau di masyarakat pada umumnya. Aksi-aksi nyata itu ternyata setelah kita diskusikan, banyak nggak? Banyak sekali kan? Artinya fastabiqul khairat dan etos kerja itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dengan berbagai cara aksi yang kalian lakukan nyata. Baik, ini sudah selesai diskusi kelompoknya. Bapak, setelah ini ingin kita melakukan refleksi bersama, membuat sebuah perencanaan aksi nyata pribadi dari diri kalian agar terarah aksi nyata itu dan terwujud dalam sebuah siklus aktivitas sehari-hari kalian. Kira-kira bisa? Oke. Kalian merumuskan dalam bentuk tulisan aksi nyata berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja dengan membuat target pribadi. Ingat, target pribadi. Saya akan menyelesaikan setiap tugas tepat waktu. Saya akan membuat sebuah kebiasaan baik dengan bangun gasik, sholat subuh, dan seterusnya. Dan sebagainya. Ini contohnya. Kemudian menuliskannya dalam target dan capaian di aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, dibuat checklist. Hari ini saya sudah berbuat baik apa? Paham? Paham? Silakan nanti dibuat, Bapak kasih waktu 5 menit. Sederhana saja, misalnya 1 minggu ini saya akan begini. Checklistnya apa? Paham ini ya? Oke, silakan 5 menit untuk membuat tugas refleksi pribadi. Artinya kalian merefleksi dari apa yang sudah dipelajari tentang teori fastabiqul khairat dan etos kerja. Ini sebagai bentuk kalian memahami materi yang sudah dipelajari. Kita bersama-sama melakukannya. Nanti setelah selesai, kita akan membuat sebuah komitmen bersama-sama apa yang kalian buat dan tuliskan dan dibacakan di kelas ini bersama-sama yang keras. Walaupun berbeda-beda, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya berkomitmen akan A, B, C, D. Gitu ya? Karena ini target pribadi kalian, kita harus melakukan aksi nyata betul. Wah, ini sudah banyak ini yang dikerjakan. Ini di kelompok 1, ini kelompok 1 bagaimana? Oke, sudah bagus. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Nah, terserah kalian, target pribadi namanya. Mau boleh buat 2 boleh, 3 boleh, silahkan. Artinya target itu harus tercapai dengan checklist tadi itu ya. Nanti ada yang membacakan 1 atau 2 lah, 3 kalau enggak. Sebelum kita bacakan bersama-sama, komitmen bersamanya ya.
Bapak minta tolong. Yuk, siapa yang berani membacakannya? Berdiri dan bacakan target pribadinya apa? Silakan, please your hand. Oke, silakan Mbak Jessica ya. Bagus ini, Mas Yo. Bagus ini. Yuk, silakan Mbak berdiri. Bacakan yang keras. Sini aja ya. 1 minggu ke depan, saya akan berawal lagi untuk melaksanakan sholat subuh dan membantu orang tua. Oke, baik. Melaksanakan sholat waktu dan lima waktu. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Terus? Melaksanakan tiket sesuai hari yang telah ditentukan. Oke. Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Tidak malas-malas. Tidak malas-malas. Ada 6. Oke, silakan dibuat checklistnya nanti ya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Jessica, bagus. Siapa lagi yang berani? Ayo, target pribadi. Boleh. Ayo Mbak Dita, ayo. Yang keras. Saya akan melaksanakan sholat tepat waktu. Terus. Menjadi pribadi yang lebih takut dan sabar. Oke. Lebih rajin belajar. Oke. Tidak akan bermalas-malasan. Oke. Rajin menabung dan lebih nurut kepada orang tua. Oke, ada 6 juga. Tepuk tangan dulu buat Mbak Dita. Ini bagus. Silakan dibuat checklistnya ya Mbak. Harian itu nanti. Ini udah belum di checklist. Itu target. Paham ya? Oke, kalau sudah semua, artinya kalian punya target pencapaian pribadi dalam Fastabikul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja yang baik. Oke, Bapak ingin kalian semuanya berdiri dan bacakan bareng-bareng serentak yang keras target itu pokoknya menjadi target pribadi ya. Siap? Siap. Oke, bisa berdiri semuanya? Sudah? Ya Mbak, berdiri semuanya. Hitungan ketiga, baca yang keras ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Terus. Oke. Oke, bagus, tepuk tangan buat semuanya, bagus. Oke, tadi itu komitmen kalian bersama. Artinya itu ikrar janji target capaian kalian. Silakan dibuat checklistnya dan lakukan. Karena apa? Kita harus melakukan aksinya. Aksinya apa? Setelah ini Bapak ingin coba apakah materi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan kalian tangkap dengan baik. Tentu Bapak ingin ada perwakilan. Kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja? Kesimpulan hari ini apa? Ya, boleh Mbak berdiri Mbak. Ya, berdiri Mbak. Boleh berdiri Mbak. Tentang aksi nyata. Oke, terus? Terus? Oke, bagus. Terima kasih. Oke, coba tolong lihat ke depan semuanya. Tadi beberapa teman kalian sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada beberapa yang poin yang Bapak pilih, artinya Bapak rekam. Pertama, yang kemudian menjadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita jangan menunda-nunda dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan, segera lakukan. Kemudian segera berhenti dalam perilaku yang merugikan dan tidak baik. Kalau tahu ada hal yang tidak baik, merugikan, ya berhenti. Kemudian ingat, banyak yang tadinya baik, kemudian jadi tidak baik, ya, karena perilaku atau pengaruh lingkungan Oke, kemudian jangan bermalas-malasan, apalagi membuat capaian target kebaikan. Dan yang terakhir, ingat, kesuksesan kalian ada di tangan kalian sendiri. Kesuksesan harus direncanakan. Saat tidak direncanakan, artinya kalian sedang merencanakan kegagalan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Kita sudah melakukan refleksi pembelajaran, sudah menyimpulkan, sudah diskusi kelompok kegiatan-kegiatannya,
Artinya tinggal aksi nyata itu kita lakukan. Betul ya? Nah, ternyata aksi nyata yang harus kita lakukan pun harus kita fastabiqul khairat kan. Nah, Bapak ingin yang kalian pegang tadi LKPD yang kedua, nanti ada tugas di rumah. Video tersebut silakan diunggah atau diupload di akun sosmed masing-masing. Nanti untuk penilaiannya kalian tag akun sosmed Bapak. Kalau yang uploadnya atau unggahnya itu di Facebook, silakan tag akun Facebook Bapak. Yang di Instagram silakan tag Instagram Bapak. Yang di TikTok juga silakan tag TikTok Bapak. Atau bahkan mau di YouTube boleh. Silakan tag akun YouTube Bapak. Paham ini ya? Jadi buatlah video aksinya tersebut dan diupload di sosmed masing-masing. Gitu ya? Oke, paham semuanya? Bisa? Silakan sejenak diskusikan nanti kapan mau ambil video aksi nyata itu, di mana, hari apa, dan tentang apa. Silakan. Boleh? Durasinya bebas. Bebas. Pokoknya ini aksi nyata kalian. Itu akun sosmed Bapak di LKPD ada ya? 1 sampai kelompok 6, paham? Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali bagi semuanya. Bagus. Oke, hari ini sudah di ujung penyampaian Bapak. Materi hari ini sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ada silakan? Tidak. Paham semua ini ya? Oke, terima kasih kalau sudah paham semuanya. Alhamdulillah materi hari ini sudah Bapak sampaikan dan kalian memahami dengan baik. Tentu ini menjadi pelajaran kita semuanya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Sejak nande syukran arigato arimatur suwun. Sami-sami. See you.